Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang anggota kepolisian tewas selesai tertimpa pohon besar di Jalan Lintas Jambi, Muara Sabak, Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang anggota kepolisian tewas selesai tertimpa pohon besar di Jalan Lintas Jambi, Muara Sabak, Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Selasa 13 Mei. Korban yakni Ibda Al-Mujamil kala itu tengah mengemudikan mobil bersama anak dan juga istrinya. Adapun saat kejadian tengah terjadi hujan deras disertai angin yang menyebabkan pohon tumbang. Selain menewaskan korban, pohon tersebut juga membuat badan kendaraan ringsek utamanya di sisi pengemudi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani Putri. Selamat siang, Tuti. Baik, siang Siska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah duka atau di kediaman dari almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi, di mana sejak pagi para pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka, dan tidak hanya dari pihak keluarga, juga warga sekitar, beberapa pejabat kepolisian juga terlihat hadir untuk memberikan doa serta penghormatan terakhir kepada almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan dapat saya informasikan bahwa almarhum Ibda Al-Mujamil dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 kemarin dalam kecelakaan di Jalan Lintas Muara Sabak, tepatnya di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Almarhum Ibda Al-Mujamil yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan istri dan juga anaknya hendak pulang ke Kota Jambi, namun naas di Zona 3 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang dikendarai oleh almarhum Ibda Al-Mujamil tertimpa pohon, maksud saya tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Demikian, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari anak dan juga istri korban yang saat kejadian juga ikut dalam mobil tersebut? Ya benar, Siska. Jadi pada saat kejadian, selain dari almarhum Ibda Al-Mujamil, beliau juga dalam mobil bersama anak dan juga istrinya. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, almarhum dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu anak dan juga istrinya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Jambi. Baik, Tuti, lalu bagaimana dengan rencana pemakaman terhadap korban? Ya, baik Siska, saat ini saya sedang berada di rumah duka, di mana sejak pagi memang sudah ramai sekali pelayat, dan juga tadi pagi itu sudah dilaksanakan acara militer untuk penghormatan terakhir dari almarhum Ibda Al-Mujamil. Dan dapat saya informasikan bahwa nantinya dijadwalkan pemakaman dari jenazah almarhum Ibda Jamil akan dilakukan siang nanti sehabis zuhur di pemakaman Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan untuk tambahan dapat saya informasikan juga bahwa selama hidup almarhum Ibda Al-Mujamil ini dikenal sebagai sosok yang baik dan juga dermawan. Almarhum Ibda Al-Mujamil ini meninggal dunia pada usia 48 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani, terkait dengan informasinya. Selamat bertugas kembali. Dari 5 tahun yang lalu, sebelum saya jago di sini, saya sudah kenal sama almarhum. Tapi saya pas pindah ke sini, dia ada pula. Dia jadi komandan jagur sini, komandan kami. Dia ketua komandan, Pak Hendro wakil, dan itu kami satpam nih. Saya satpam nih berdua. Yang pertama Pak Ali, yang kedua saya, Raden Sepi. Kalau sehari-hari beliau seperti apa orangnya, Pak? Bergaul hebat dengan masyarakat. Orangnya dermawan. Baik berarti ya, Pak ya? Semuanya baik, istrinya baik, dia baik. Kita dapat kabar duka ini kapan, Pak? Saya tadi malam baru telepon Pak Ati, pas saya jago siang kan, dia kemarin malam meninggalnya. Saya baru tadi pagi dia telepon Pak Ati dari malam. Terus Pak datang sini kan, nyuruh ngamalkan sini. Kabarnya nanti dimakamkan jam berapa, di mana, Pak? Habis zuhur ke sini, di pemakam sini. Oh, pemakaman dekat perumahan ini? Iya.
Silakan Iqbal. Silakan paling kapan ya? Kawan dengan Iqbal. Silakan sana. Upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ibda Al-Mujamil. Siap. Lanjutkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang anggota kepolisian tewas selesai tertimpa pohon besar di Jalan Lintas Jambi, Muara Sabak, Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pada Selasa 13 Mei. Korban yakni Ibda Al-Mujamil kala itu tengah mengemudikan mobil bersama anak dan juga istrinya. Adapun saat kejadian, tengah terjadi hujan deras disertai angin yang menyebabkan pohon tumbang. Selain menewaskan korban, pohon tersebut juga membuat badan kendaraan ringsek utamanya di sisi pengemudi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani Putri. Selamat siang, Tuti. Baik, siang Siska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah duka atau di kediaman dari almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi, di mana sejak pagi para pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka, dan tidak hanya dari pihak keluarga, juga warga sekitar, beberapa pejabat kepolisian juga terlihat hadir untuk memberikan doa serta penghormatan terakhir kepada almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan dapat saya informasikan bahwa almarhum Ibda Al-Mujamil dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 kemarin dalam kecelakaan di Jalan Lintas Muara Sabak, tepatnya di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Almarhum Ibda Al-Mujamil yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan istri dan juga anaknya hendak pulang ke Kota Jambi, namun naas di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang dikendarai oleh almarhum Ibda Al-Mujamil tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Demikian, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari anak dan juga istri korban yang saat kejadian juga ikut dalam mobil tersebut? Ya benar, Siska. Jadi pada saat kejadian, selain dari almarhum Ibda Al-Mujamil, beliau juga dalam mobil bersama anak dan juga istrinya. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, almarhum dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu anak dan juga istrinya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Jambi. Baik, Tuti, lalu bagaimana dengan rencana pemakaman terhadap korban? Ya, baik Siska, saat ini saya sedang berada di rumah duka, di mana sejak pagi memang sudah ramai sekali pelayat, dan juga tadi pagi itu sudah dilaksanakan acara militer untuk penghormatan terakhir dari almarhum Ibda Al-Mujamil. Dan dapat saya informasikan bahwa nantinya dijadwalkan pemakaman dari jenazah almarhum Ibda Jamil akan dilakukan siang nanti sehabis zuhur di pemakaman Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan untuk tambahan dapat saya informasikan juga bahwa selama hidup almarhum Ibda Al-Mujamil ini dikenal sebagai sosok yang baik dan juga dermawan. Almarhum Ibda Al-Mujamil ini meninggal dunia pada usia 48 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani, terkait dengan informasinya. Selamat bertugas kembali. Dari 5 tahun yang lalu, sebelum saya jago di sini, saya sudah kenal sama almarhum. Tapi saya pas pindah ke sini, dia ada pula. Dia jadi komandan jago di sini, komandan kami. Dia ketua komandan, Pak Hendro wakil, dan itu kami satpam nih. Saya satpam nih berdua. Yang pertama Pak Ali, yang kedua saya, Raden SPI. Kalau sehari-hari beliau seperti apa orangnya, Pak? Bergaul hebat dengan masyarakat. Orangnya dermawan. Baik berarti ya, Pak ya. Semuanya baik, istrinya baik, dia baik. Kita dapat kabar duka ini kapan, Pak?
Saya tadi malam baru telepon Pak Ati, pas saya jaga siang kan, dia kemarin malam meninggalnya kan. Saya baru tadi pagi dia telepon Pak Ati dari malam. Terus Pak datang sini kan, nyuruh ngamalkan sini. Kabarnya nanti dimakamkan jam berapa di mana, Pak? Habis zuhur ke sini di pemakam sini. Oh, pemakaman dekat perumahan Iya. ini. Dengan Iqbal 11 ini. Silakan paling kapan ya? Kawan dengan Iqbal. Silakan sana. Upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ibda Al-Mujamil. Siap. Jalan. Lanjutkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang anggota kepolisian tewas selesai tertimpa pohon besar di Jalan Lintas Jambi, Muara Sabak, Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pada Selasa 13 Mei. Korban yakni Ibda Al-Mujamil kala itu tengah mengemudikan mobil bersama anak dan juga istrinya. Adapun saat kejadian, tengah terjadi hujan deras disertai angin yang menyebabkan pohon tumbang. Selain menewaskan korban, pohon tersebut juga membuat badan kendaraan ringsek, utamanya di sisi pengemudi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apridani Putri. Selamat siang, Tuti. Baik, siang Siska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah duka atau di kediaman dari almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi, di mana sejak pagi para pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka, dan tidak hanya dari pihak keluarga, juga warga sekitar, beberapa pejabat kepolisian juga terlihat hadir untuk memberikan doa serta penghormatan terakhir kepada almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan dapat saya informasikan bahwa almarhum Ibda Al-Mujamil dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 kemarin dalam kecelakaan di Jalan Lintas Muara Sabak, tepatnya di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Almarhum Ibda Al-Mujamil yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan istri dan juga anaknya hendak pulang ke Kota Jambi, namun naas di Zona 3 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang dikendarai oleh almarhum Ibda Al-Mujamil tertimpa pohon, maksud saya tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Demikian, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari anak dan juga istri korban yang saat kejadian juga ikut dalam mobil tersebut? Ya benar, Siska. Jadi pada saat kejadian, selain dari almarhum Ibda Al-Mujamil, beliau juga dalam mobil bersama anak dan juga istrinya. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, almarhum dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu anak dan juga istrinya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Jambi. Baik, Tuti, lalu bagaimana dengan rencana pemakaman terhadap korban? Ya, baik Siska, saat ini saya sedang berada di rumah duka, di mana sejak pagi memang sudah ramai sekali pelayat, dan juga tadi pagi itu sudah dilaksanakan acara militer untuk penghormatan terakhir dari almarhum Ibda Al-Mujamil. Dan dapat saya informasikan bahwa nantinya dijadwalkan pemakaman dari jenazah almarhum Ibda Jamil akan dilakukan siang nanti sehabis zuhur di pemakaman Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan untuk tambahan dapat saya informasikan juga bahwa selama hidup almarhum Ibda Al-Mujamil ini dikenal
sebagai sosok yang baik dan juga dermawan. Almarhum Ibda Al-Mujamil ini meninggal dunia pada usia 48 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Demikian Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani terkait dengan informasinya. Selamat bertugas kembali. Dari 5 tahun yang lalu, sebelum saya jago di sini, saya sudah kenal sama almarhum. Tapi saya pas pindah ke sini, dia ada pula. Dia jadi komandan jago di sini, komandan kami. Dia ketua komandan, Pak Hendro wakil, dan itu kami satpam nih. Saya satpam nih berdua. Yang pertama Pak Ali, yang kedua saya, Raden SPI. Kalau sehari-hari beliau seperti apa orangnya, Pak? Bergaul hebat dengan masyarakat. Orangnya dermawan. Baik berarti ya, Pak ya. Semuanya baik, istrinya baik, dia baik. Kita dapat kabar duka ini kapan, Pak? Saya tadi malam baru telepon Pak Ati, pas saya jago siang kan, dia kemarin malam meninggalnya. Saya baru tadi pagi dia telepon Pak Ati dari malam. Terus Pak datang sini kan, nyuruh ngamalkan sini. Kabarnya nanti dimakamkan jam berapa di mana, Pak? Habis zuhur ke sini di pemakam sini. Oh, pemakaman dekat perumahan Iya. ini. Iqbal 11 ini. Silakan paling kapan ya? Kawan dengan Iqbal. Silakan ke sana. Upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ibda Al-Mujamil. Siap. Lanjutkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang anggota kepolisian tewas selesai tertimpa pohon besar di Jalan Lintas Jambi, Muara Sabak, Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pada Selasa 13 Mei. Korban yakni Ibda Al-Mujamil kala itu tengah mengemudikan mobil bersama anak dan juga istrinya. Adapun saat kejadian, tengah terjadi hujan deras disertai angin yang menyebabkan pohon tumbang. Selain menewaskan korban, pohon tersebut juga membuat badan kendaraan ringsek, utamanya di sisi pengemudi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani Putri. Selamat siang, Tuti. Baik, siang Siska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah duka atau di kediaman dari almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi, di mana sejak pagi para pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka, dan tidak hanya dari pihak keluarga, juga warga sekitar, beberapa pejabat kepolisian juga terlihat hadir untuk memberikan doa serta penghormatan terakhir kepada almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan dapat saya informasikan bahwa almarhum Ibda Al-Mujamil dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 kemarin dalam kecelakaan di Jalan Lintas Muara Sabak, tepatnya di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Almarhum Ibda Al-Mujamil yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan istri dan juga anaknya hendak pulang ke Kota Jambi, namun naas di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang dikendarai oleh almarhum Ibda Al-Mujamil tertimpa pohon, maksud saya tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Demikian, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari anak dan juga istri korban yang saat kejadian juga ikut dalam mobil tersebut? Ya benar Siska, jadi pada saat kejadian selain dari almarhum Ibda Al-Mujamil,
beliau juga dalam mobil bersama anak dan juga istrinya. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, almarhum dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu anak dan juga istrinya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Jambi. Baik, Tuti, lalu bagaimana dengan rencana pemakaman terhadap korban? Ya, baik Siska, saat ini saya sedang berada di rumah duka di mana sejak pagi memang sudah ramai sekali pelayat dan juga tadi pagi itu sudah dilaksanakan acara militer untuk penghormatan terakhir dari almarhum Ibda Al-Mujamil. Dan dapat saya informasikan bahwa nantinya dijadwalkan pemakaman dari jenazah almarhum Ibda Jamil akan dilakukan siang nanti sehabis zuhur di pemakaman Komplek Perumahan Geria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan untuk tambahan dapat saya informasikan juga bahwa selama hidup almarhum Ibda Al-Mujamil ini dikenal sebagai sosok yang baik dan juga dermawan. Almarhum Ibda Al-Mujamil ini meninggal dunia pada usia 48 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Demikian Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani terkait dengan informasinya. Selamat bertugas kembali. Dari 5 tahun yang lalu, sebelum saya jago di sini, saya sudah kenal sama almarhum. Tapi saya pas pindah ke sini, dia ada pula. Dia jadi komandan jago di sini, komandan kami. Dia ketua komandan, Pak Hendro wakil, dan itu kami satpam nih. Saya satpam nih berdua. Yang pertama Pak Ali, yang kedua saya, Raden Sepi. Kalau sehari-hari beliau seperti apa orangnya, Pak? Bergaul hebat dengan masyarakat. Orangnya dermawan. Baik berarti ya, Pak ya. Semuanya baik, istrinya baik, dia baik. Kita dapat kabar duka ini kapan, Pak? Saya tadi malam baru telepon Pak Ati, pas saya jaga siang kan, dia kemarin malam meninggal. Saya baru tadi pagi dia telepon Pak Ati dari malam. Terus Pak datang sini kan, nyuruh ngamalkan sini. Kabarnya nanti dimakamkan jam berapa di mana, Pak? Habis zuhur kita di sini di pemakam sini. Oh, pemakaman dekat perumahan Iya. ini. Iqbal 11 ini. Rekan paling kapan ya? Kawan dengan Iqbal. Rekan sana. Upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ibda Al-Mujamil. Siap. Lanjutkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang anggota kepolisian tewas selesai tertimpa pohon besar di Jalan Lintas Jambi Muara Sabak, Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Selasa 13 Mei. Korban yakni Ibda Al-Mujamil kala itu tengah mengemudikan mobil bersama anak dan juga istrinya. Adapun saat kejadian tengah terjadi hujan deras disertai angin yang menyebabkan pohon tumbang. Selain menewaskan korban, pohon tersebut juga membuat badan kendaraan ringsek utamanya di sisi pengemudi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani Putri. Selamat siang, Tuti. Baik, siang Siska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah duka atau di kediaman dari almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Geria Asri Kenali di Kota Jambi, di mana sejak pagi para pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka dan tidak hanya dari pihak keluarga, juga warga sekitar, beberapa pejabat kepolisian juga terlihat hadir untuk memberikan doa serta penghormatan
terakhir kepada almarhum Ibda Al-Mujamil di komplek perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan dapat saya informasikan bahwa almarhum Ibda Al-Mujamil dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 kemarin dalam kecelakaan di Jalan Lintas Muara Sabak, tepatnya di zona 3 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Almarhum Ibda Al-Mujamil yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan istri dan juga anaknya hendak pulang ke Kota Jambi, namun naas di zona 3 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang dikendarai oleh almarhum Ibda Al-Mujamil tertimpa pohon, maksud saya tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Demikian, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari anak dan juga istri korban yang saat kejadian juga ikut dalam mobil tersebut? Ya benar, Siska. Jadi pada saat kejadian, selain dari almarhum Ibda Al-Mujamil, beliau juga dalam mobil bersama anak dan juga istrinya. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, almarhum dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu anak dan juga istrinya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Jambi. Baik, Tuti, lalu bagaimana dengan rencana pemakaman terhadap korban? Ya, baik Siska, saat ini saya sedang berada di rumah duka di mana sejak pagi memang sudah ramai sekali pelayat dan juga tadi pagi itu sudah dilaksanakan acara militer untuk penghormatan terakhir dari almarhum Ibda Al-Mujamil. Dan dapat saya informasikan bahwa nantinya dijadwalkan pemakaman dari jenazah almarhum Ibda Jamil akan dilakukan siang nanti sehabis zuhur di pemakaman Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan untuk tambahan dapat saya informasikan juga bahwa selama hidup almarhum Ibda Al-Mujamil ini dikenal sebagai sosok yang baik dan juga dermawan. Almarhum Ibda Al-Mujamil ini meninggal dunia pada usia 48 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani terkait dengan informasinya. Selamat bertugas kembali. Dari 5 tahun yang lalu, sebelum saya jago di sini, saya sudah kenal sama almarhum. Tapi saya pas pindah ke sini, Pak Dio ada pula. Dia jadi komandan jago di sini, komandan kami. Dia ketua komandan, Pak Hendro wakil, dan itu kami satpam nih. Saya satpam nih berdua. Yang pertama Pak Ali, yang kedua saya, Raden Sepi. Kalau sehari-hari beliau seperti apa orangnya, Pak? Bergaul hebat dengan masyarakat. Orangnya dermawan. Baik berarti ya, Pak ya. Semuanya baik, istrinya baik, dia baik. Kita dapat kabar duka ini kapan, Pak? Saya tadi malam baru telepon Pak Ati, pas saya jago siang kan, dia kemarin malam meninggalnya. Saya baru tadi pagi telepon Pak Ati dari malam. Terus Pak datang sini kan, nyuruh ngamalkan sini. Kabarnya nanti dimakamkan jam berapa, di mana, Pak? Habis zuhur ke sini, di pemakam sini. Oh, pemakaman dekat perumahan Iya. ini. Iqbal 11 ini. Silakan paling kapan ya? Kau tinggal di mana? Silakan sana. Upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ibda Al-Mujamil. Siap. Lanjutkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang anggota kepolisian tewas selesai tertimpa pohon besar di Jalan Lintas Jambi Muara Sabak, zona 3 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Selasa 13 Mei. Korban yakni Ibda Al-Mujamil kala itu tengah mengemudikan mobil
bersama anak dan juga istrinya. Adapun saat kejadian, tengah terjadi hujan deras disertai angin yang menyebabkan pohon tumbang. Selain menewaskan korban, pohon tersebut juga membuat badan kendaraan ringsek utamanya di sisi pengemudi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani Putri. Selamat siang, Tuti. Baik, siang Siska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah duka atau di kediaman dari almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi, di mana sejak pagi para pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka, dan tidak hanya dari pihak keluarga, juga warga sekitar, beberapa pejabat kepolisian juga terlihat hadir untuk memberikan doa serta penghormatan terakhir kepada almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan dapat saya informasikan bahwa almarhum Ibda Al-Mujamil dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 kemarin dalam kecelakaan di Jalan Lintas Muara Sabak, tepatnya di zona 3 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Almarhum Ibda Al-Mujamil yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan istri dan juga anaknya hendak pulang ke Kota Jambi, namun naas di zona 3 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang dikendarai oleh almarhum Ibda Al-Mujamil tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Demikian, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari anak dan juga istri korban yang saat kejadian juga ikut dalam mobil tersebut? Ya benar, Siska. Jadi pada saat kejadian, selain dari almarhum Ibda Al-Mujamil, beliau juga dalam mobil bersama anak dan juga istrinya. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, almarhum dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu anak dan juga istrinya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Jambi. Baik, Tuti, lalu bagaimana dengan rencana pemakaman terhadap korban? Ya, baik Siska, saat ini saya sedang berada di rumah duka, di mana sejak pagi memang sudah ramai sekali pelayat, dan juga tadi pagi itu sudah dilaksanakan acara militer untuk penghormatan terakhir dari almarhum Ibda Al-Mujamil. Dan dapat saya informasikan bahwa nantinya dijadwalkan pemakaman dari jenazah almarhum Ibda Jamil akan dilakukan siang nanti sehabis zuhur di pemakaman Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan untuk tambahan dapat saya informasikan juga bahwa selama hidup almarhum Ibda Al-Mujamil ini dikenal sebagai sosok yang baik dan juga dermawan. Almarhum Ibda Al-Mujamil ini meninggal dunia pada usia 48 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani, terkait dengan informasinya. Selamat bertugas kembali. Dari 5 tahun yang lalu, sebelum saya jago di sini, saya sudah kenal sama almarhum. Tapi saya pas pindah ke sini, dia ada pula. Dia jadi komandan jago di sini, komandan kami. Dia ketua komandan, Pak Endro wakil, dan itu kami satpam nih. Saya satpam nih berdua. Yang pertama Pak Ali, yang kedua saya, Raden SPI. Kalau sehari-hari beliau seperti apa orangnya, Pak? Bergaul hebat dengan masyarakat. Orangnya dermawan. Baik berarti ya, Pak ya. Semuanya baik, istrinya baik, dia baik. Kita dapat kabar duka ini kapan, Pak? Saya tadi malam baru telepon Pak Ati, pas saya jago siang kan, dia kemarin malam meninggal. Saya baru tadi pagi telepon Pak Ati dari malam. Terus Pak datang sini kan, dia ngamal ke sini. Kabarnya nanti dimakamkan jam berapa, di mana, Pak? Habis zuhur ke sini di pemakam sini. Oh, pemakaman dekat perumahan Iya. ini. Iqbal 11 ini. Silakan paling kapan ya? Awak dengan Iqbal. Silakan kepala. Upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ibda Al-Mujamil. Siap. Jalan. Lanjutkan. Tarik
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang anggota kepolisian tewas seusai tertimpa pohon besar di Jalan Lintas Jambi, Muara Sabak, Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pada Selasa 13 Mei. Korban yakni Ibda Al-Mujamil kala itu tengah mengemudikan mobil bersama anak dan juga istrinya. Adapun saat kejadian, tengah terjadi hujan deras disertai angin yang menyebabkan pohon tumbang. Selain menewaskan korban, pohon tersebut juga membuat badan kendaraan ringsek utamanya di sisi pengemudi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani Putri. Selamat siang, Tuti. Baik, siang Siska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah duka atau di kediaman dari almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi, di mana sejak pagi para pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka, dan tidak hanya dari pihak keluarga, juga warga sekitar, beberapa pejabat kepolisian juga terlihat hadir untuk memberikan doa serta penghormatan terakhir kepada almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan dapat saya informasikan bahwa almarhum Ibda Al-Mujamil dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 kemarin dalam kecelakaan di Jalan Lintas Muara Sabak, tepatnya di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Almarhum Ibda Al-Mujamil yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan istri dan juga anaknya hendak pulang ke Kota Jambi, namun naas di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang dikendarai oleh almarhum Ibda Al-Mujamil tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Demikian, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari anak dan juga istri korban yang saat kejadian juga ikut dalam mobil tersebut? Ya benar, Siska. Jadi pada saat kejadian, selain dari almarhum Ibda Al-Mujamil, beliau juga dalam mobil bersama anak dan juga istrinya. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, almarhum dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu anak dan juga istrinya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Jambi. Baik, Tuti, lalu bagaimana dengan rencana pemakaman terhadap korban? Ya, baik Siska, saat ini saya sedang berada di rumah duka, di mana sejak pagi memang sudah ramai sekali pelayat, dan juga tadi pagi itu sudah dilaksanakan acara militer untuk penghormatan terakhir dari almarhum Ibda Al-Mujamil. Dan dapat saya informasikan bahwa nantinya dijadwalkan pemakaman dari jenazah almarhum Ibda Jamil akan dilakukan siang nanti sehabis zuhur di pemakaman Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan untuk tambahan dapat saya informasikan juga bahwa selama hidup almarhum Ibda Al-Mujamil ini dikenal sebagai sosok yang baik dan juga dermawan. Almarhum Ibda Al-Mujamil ini meninggal dunia pada usia 48 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani, terkait dengan informasinya. Selamat bertugas kembali. Dari 5 tahun yang lalu, sebelum saya jago di sini, saya sudah kenal sama almarhum. Tapi saya pas pindah ke sini, dia ada pula. Dia jadi komandan jago di sini, komandan kami. Dia ketua komandan, Pak Hendro wakil, dan itu kami satpam nih. Saya satpam nih berdua. Yang pertama Pak Ali, yang kedua saya, Raden SPI. Kalau sehari-hari beliau seperti apa orangnya, Pak? Bergaul hebat dengan masyarakat. Orangnya dermawan. Baik berarti ya, Pak ya. Semuanya baik, istrinya baik, dia baik. Kita dapat kabar duka ini kapan, Pak? Saya tadi malam baru telepon Pak Ati, pas saya jago siang kan, dia kemarin malam meninggalnya kan. Saya baru tadi pagi telepon Pak Ati dari malam. Terus Pak datang sini kan, nyuruh ngamalkan sini. Kabarnya nanti dimakamkan jam berapa, di mana, Pak? Habis zuhur kita di sini, di pemakam sini. Oh, pemakaman dekat perumahan Iya. ini. Iqbal 11 ini. Silakan paling kapan ya? Kawan dengan Iqbal. Silakan salah.
upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ibda Al-Mujamil. Siap. Lanjutkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang anggota kepolisian tewas seusai tertimpa pohon besar di Jalan Lintas Jambi Muara Sabak, Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Selasa 13 Mei. Korban yakni Ibda Al-Mujamil kala itu tengah mengemudikan mobil bersama anak dan juga istrinya. Adapun saat kejadian, tengah terjadi hujan deras disertai angin yang menyebabkan pohon tumbang. Selain menewaskan korban, pohon tersebut juga membuat badan kendaraan ringsek utamanya di sisi pengemudi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani Putri. Selamat siang, Tuti. Baik, siang Siska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah duka atau di kediaman dari almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi, di mana sejak pagi para pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka, dan tidak hanya dari pihak keluarga, juga warga sekitar, beberapa pejabat kepolisian juga terlihat hadir untuk memberikan doa serta penghormatan terakhir kepada almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan dapat saya informasikan bahwa almarhum Ibda Al-Mujamil dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 kemarin dalam kecelakaan di Jalan Lintas Muara Sabak, tepatnya di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Almarhum Ibda Al-Mujamil yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan istri dan juga anaknya hendak pulang ke Kota Jambi, namun naas di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang dikendarai oleh almarhum Ibda Al-Mujamil tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Demikian, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari anak dan juga istri korban yang saat kejadian juga ikut dalam mobil tersebut? Ya benar, Siska. Jadi pada saat kejadian, selain dari almarhum Ibda Al-Mujamil, beliau juga dalam mobil bersama anak dan juga istrinya. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, almarhum dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu anak dan juga istrinya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Jambi. Baik, Tuti, lalu bagaimana dengan rencana pemakaman terhadap korban? Ya, baik Siska, saat ini saya sedang berada di rumah duka, di mana sejak pagi memang sudah ramai sekali pelayat, dan juga tadi pagi itu sudah dilaksanakan acara militer untuk penghormatan terakhir dari almarhum Ibda Al-Mujamil. Dan dapat saya informasikan bahwa nantinya dijadwalkan pemakaman dari jenazah almarhum Ibda Jamil akan dilakukan siang nanti sehabis zuhur di pemakaman Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan untuk tambahan dapat saya informasikan juga bahwa selama hidup almarhum Ibda Al-Mujamil ini dikenal sebagai sosok yang baik dan juga dermawan. Almarhum Ibda Al-Mujamil ini meninggal dunia pada usia 48 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani, terkait dengan informasinya. Selamat bertugas kembali. Dari 5 tahun yang lalu, sebelum saya jago di sini, saya sudah kenal sama almarhum. Tapi saya pas pindah ke sini, dia ada pula. Dia jadi komandan jago di sini, komandan kami. Dia ketua komandan, Pak Hendro wakil, dan itu kami satpam nih. Saya satpam nih berdua. Yang pertama Pak Ali, yang kedua saya, Raden SPI. Kalau sehari-hari beliau seperti apa orangnya, Pak? Bergaul hebat dengan masyarakat. Orangnya dermawan. Baik berarti ya, Pak ya. Semuanya baik, istrinya baik, dia baik. Kita dapat kabar duka ini kapan, Pak? Saya tadi malam baru telepon Pak Ati, pas saya jago siang kan, dia kemarin malam meninggalnya.
Saya baru tadi pagi dari depan Pak Ati dari malam. Terus Pak datang sini kan nyuruh ngamalkan sini. Kabarnya nanti dimakamkan jam berapa di mana, Pak? Habis zuhur ke sini di pemakam sini. Oh, pemakaman dekat perumahan Iya. ini. Dengan Iqbal 11 ini. Silakan paling kapan ya? Kawan dengan Iqbal. Silakan sana. Upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ibda Al-Mujamil. Siap. Jalan. Lanjutkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang anggota kepolisian tewas selesai tertimpa pohon besar di Jalan Lintas Jambi, Muara Sabak, Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pada Selasa 13 Mei. Korban yakni Ibda Al-Mujamil kala itu tengah mengemudikan mobil bersama anak dan juga istrinya. Adapun saat kejadian, tengah terjadi hujan deras disertai angin yang menyebabkan pohon tumbang. Selain menewaskan korban, pohon tersebut juga membuat badan kendaraan ringsek, utamanya di sisi pengemudi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apridani Putri. Selamat siang, Tuti. Baik, siang Siska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah duka atau di kediaman dari almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi, di mana sejak pagi para pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka, dan tidak hanya dari pihak keluarga, juga warga sekitar, beberapa pejabat kepolisian juga terlihat hadir untuk memberikan doa serta penghormatan terakhir kepada almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan dapat saya informasikan bahwa almarhum Ibda Al-Mujamil dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 kemarin dalam kecelakaan di Jalan Lintas Muara Sabak, tepatnya di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Almarhum Ibda Al-Mujamil yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan istri dan juga anaknya hendak pulang ke Kota Jambi, namun naas di Zona 3 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang dikendarai oleh almarhum Ibda Al-Mujamil tertimpa pohon, maksud saya tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Demikian, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari anak dan juga istri korban yang saat kejadian juga ikut dalam mobil tersebut? Ya benar, Siska. Jadi pada saat kejadian, selain dari almarhum Ibda Al-Mujamil, beliau juga dalam mobil bersama anak dan juga istrinya. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, almarhum dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu anak dan juga istrinya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Jambi. Baik, Tuti, lalu bagaimana dengan rencana pemakaman terhadap korban? Ya, baik Siska, saat ini saya sedang berada di rumah duka, di mana sejak pagi memang sudah ramai sekali pelayat, dan juga tadi pagi itu sudah dilaksanakan acara militer untuk penghormatan terakhir dari almarhum Ibda Al-Mujamil. Dan dapat saya informasikan bahwa nantinya dijadwalkan pemakaman dari jenazah almarhum Ibda Jamil akan dilakukan siang nanti sehabis zuhur di pemakaman Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan untuk tambahan dapat saya informasikan juga bahwa selama hidup almarhum Ibda Al-Mujamil ini dikenal sebagai sosok yang baik dan juga dermawan. Almarhum Ibda Al-Mujamil ini meninggal dunia pada usia 48 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Demikian, Siska. Baik,
Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani terkait dengan informasinya. Selamat bertugas kembali. Dari 5 tahun yang lalu, sebelum saya jago di sini, saya sudah kenal sama almarhum. Tapi saya pas pindah ke sini, Pak Dio ada pula. Dia jadi komandan jago di sini, komandan kami. Dia ketua komandan, Pak Hendro wakil, dan itu kami satpam nih. Saya satpam nih berdua. Yang pertama Pak Ali, yang kedua saya, Raden Sepi. Kalau sehari-hari beliau seperti apa orangnya, Pak? Bergaul hebat dengan masyarakat. Orangnya dermawan. Baik berarti ya, Pak ya. Semuanya baik, istrinya baik, dia baik. Kita dapat kabar duka ini kapan, Pak? Saya tadi malam baru telepon Pak Ati, pas saya jago siang kan, dia kemarin malam meninggalnya. Saya baru tadi pagi dia telepon Pak Ati dari malam. Terus Pak datang sini kan, nyuruh ngamalkan sini. Kabarnya nanti dimakamkan jam berapa di mana, Pak? Habis zuhur ke sini di pemakam sini. Oh, pemakaman dekat perumahan Iya. ini. Kan Iqbal 11 ini. Silakan paling kapan ya? Kawan dengan Iqbal. Silakan ke sana. Upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ibda Al-Mujamil. Siap. Lanjutkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang anggota kepolisian tewas selesai tertimpa pohon besar di Jalan Lintas Jambi, Muara Sabak, Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pada Selasa 13 Mei. Korban yakni Ibda Al-Mujamil kala itu tengah mengemudikan mobil bersama anak dan juga istrinya. Adapun saat kejadian, tengah terjadi hujan deras disertai angin yang menyebabkan pohon tumbang. Selain menewaskan korban, pohon tersebut juga membuat badan kendaraan ringsek utamanya di sisi pengemudi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani Putri. Selamat siang, Tuti. Baik, siang Siska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah duka atau di kediaman dari almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi, di mana sejak pagi para pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka, dan tidak hanya dari pihak keluarga, juga warga sekitar, beberapa pejabat kepolisian juga terlihat hadir untuk memberikan doa serta penghormatan terakhir kepada almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan dapat saya informasikan bahwa almarhum Ibda Al-Mujamil dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 kemarin dalam kecelakaan di Jalan Lintas Muara Sabak, tepatnya di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Almarhum Ibda Al-Mujamil yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan istri dan juga anaknya hendak pulang ke Kota Jambi, namun naas di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang dikendarai oleh almarhum Ibda Al-Mujamil tertimpa pohon, maksud saya tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Demikian, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari anak dan juga istri korban yang saat kejadian juga ikut dalam mobil tersebut? Ya benar, Siska. Jadi pada saat kejadian, selain dari almarhum Ibda Al-Mujamil, beliau juga dalam mobil bersama anak dan juga istrinya. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, almarhum
dibawa ke rumah sakit terdekat, sementara itu anak dan juga istrinya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Jambi. Baik, Tuti, lalu bagaimana dengan rencana pemakaman terhadap korban? Ya, baik Siska, saat ini saya sedang berada di rumah duka di mana sejak pagi memang sudah ramai sekali pelayat dan juga tadi pagi itu sudah dilaksanakan acara militer untuk penghormatan terakhir dari almarhum Ibda Al-Mujamil. Dan dapat saya informasikan bahwa nantinya dijadwalkan pemakaman dari jenazah almarhum Ibda Jamil akan dilakukan siang nanti sehabis zuhur di pemakaman Komplek Perumahan Geria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan untuk tambahan dapat saya informasikan juga bahwa selama hidup almarhum Ibda Al-Mujamil ini dikenal sebagai sosok yang baik dan juga dermawan. Almarhum Ibda Al-Mujamil ini meninggal dunia pada usia 48 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Demikian Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani terkait dengan informasinya. Selamat bertugas kembali. Dari 5 tahun yang lalu, sebelum saya jago di sini, saya sudah kenal sama almarhum. Tapi saya pas pindah ke sini, dia ada pula. Dia jadi komandan jagur sini, komandan kami. Dia ketua komandan, Pak Hendro wakil, dan itu kami satpam nih. Saya satpam nih, berdua. Yang pertama Pak Ali, yang kedua saya, Raden Sepi. Kalau sehari-hari beliau seperti apa orangnya, Pak? Bergaul hebat dengan masyarakat. Orangnya dermawan. Baik berarti ya, Pak ya. Semuanya baik, istrinya baik, dia baik. Kita dapat kabar duka ini kapan, Pak? Saya tadi malam baru telepon Pak Ati, pas saya jaga siang kan, dia kemarin malam meninggal. Saya baru tadi pagi dia telepon Pak Ati dari malam. Terus Pak datang sini kan, nyuruh ngamalkan sini. Kabarnya nanti dimakamkan jam berapa di mana, Pak? Habis zuhur kita di sini di pemakam sini. Oh, pemakaman dekat perumahan ini. Iya. Iqbal 11 ini. Silakan paling kapan ya? Kawan dengan Iqbal. Silakan ke sana. Upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ibda Al-Mujamil. Siap. Lanjutkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang anggota kepolisian tewas selesai tertimpa pohon besar di Jalan Lintas Jambi Muara Sabak, Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Selasa 13 Mei. Korban yakni Ibda Al-Mujamil kala itu tengah mengemudikan mobil bersama anak dan juga istrinya. Adapun saat kejadian tengah terjadi hujan deras disertai angin yang menyebabkan pohon tumbang. Selain menewaskan korban, pohon tersebut juga membuat badan kendaraan ringsek utamanya di sisi pengemudi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani Putri. Selamat siang, Tuti. Baik, siang Siska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah duka atau di kediaman dari almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Geria Asri Kenali di Kota Jambi, di mana sejak pagi para pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka dan tidak hanya dari pihak keluarga, juga warga sekitar, beberapa pejabat kepolisian juga terlihat hadir untuk memberikan doa serta penghormatan
terakhir kepada almarhum Ibda Al-Mujamil di komplek perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan dapat saya informasikan bahwa almarhum Ibda Al-Mujamil dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 kemarin dalam kecelakaan di Jalan Lintas Muara Sabak, tepatnya di zona 3 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Almarhum Ibda Al-Mujamil yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan istri dan juga anaknya hendak pulang ke Kota Jambi, namun naas di zona 3 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang dikendarai oleh almarhum Ibda Al-Mujamil tertimpa pohon, maksud saya tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Demikian, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari anak dan juga istri korban yang saat kejadian juga ikut dalam mobil tersebut? Ya benar, Siska. Jadi pada saat kejadian, selain dari almarhum Ibda Al-Mujamil, beliau juga dalam mobil bersama anak dan juga istrinya. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, almarhum dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu anak dan juga istrinya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Jambi. Baik, Tuti, lalu bagaimana dengan rencana pemakaman terhadap korban? Ya, baik Siska, saat ini saya sedang berada di rumah duka di mana sejak pagi memang sudah ramai sekali pelayat dan juga tadi pagi itu sudah dilaksanakan acara militer untuk penghormatan terakhir dari almarhum Ibda Al-Mujamil. Dan dapat saya informasikan bahwa nantinya dijadwalkan pemakaman dari jenazah almarhum Ibda Jamil akan dilakukan siang nanti sehabis zuhur di pemakaman Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan untuk tambahan dapat saya informasikan juga bahwa selama hidup almarhum Ibda Al-Mujamil ini dikenal sebagai sosok yang baik dan juga dermawan. Almarhum Ibda Al-Mujamil ini meninggal dunia pada usia 48 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani terkait dengan informasinya. Selamat bertugas kembali. Dari 5 tahun yang lalu, sebelum saya jago di sini, saya sudah kenal sama almarhum. Tapi saya pas pindah ke sini, Pak Dio ada pula. Dia jadi komandan jago di sini, komandan kami. Dia ketua komandan, Pak Hendro wakil, dan itu kami satpam nih. Saya satpam nih berdua. Yang pertama Pak Ali, yang kedua saya, Raden SPI. Kalau sehari-hari beliau seperti apa orangnya, Pak? Bergaul hebat dengan masyarakat. Orangnya dermawan. Baik berarti ya, Pak ya. Semuanya baik, istrinya baik, dia baik. Kita dapat kabar duka ini kapan, Pak? Saya tadi malam baru telepon Pak Ati, pas saya jaga siang kan, dia kemarin malam meninggalnya. Saya baru tadi pagi dia telepon Pak Ati dari malam. Terus Pak datang sini kan, nyuruh ngamalkan sini. Kabarnya nanti dimakamkan jam berapa di mana, Pak? Habis zuhur ke sini di pemakam sini. Oh, pemakaman dekat perumahan Iya. ini. Iqbal 11 ini. Rekan paling kapan dia? Kawan dengan Iqbal. Rekan sana. Upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ibda Al-Mujamil. Siap. Lanjutkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang anggota kepolisian tewas selesai tertimpa pohon besar di Jalan Lintas Jambi Muara Sabak, zona 3 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Selasa 13 Mei. Korban yakni Ibda Al-Mujamil kala itu tengah mengemudikan mobil
bersama anak dan juga istrinya. Adapun saat kejadian, tengah terjadi hujan deras disertai angin yang menyebabkan pohon tumbang. Selain menewaskan korban, pohon tersebut juga membuat badan kendaraan ringsek, utamanya di sisi pengemudi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani Putri. Selamat siang, Tuti. Baik, siang Siska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah duka atau di kediaman dari almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi, di mana sejak pagi para pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka, dan tidak hanya dari pihak keluarga, juga warga sekitar, beberapa pejabat kepolisian juga terlihat hadir untuk memberikan doa serta penghormatan terakhir kepada almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan dapat saya informasikan bahwa almarhum Ibda Al-Mujamil dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 kemarin dalam kecelakaan di Jalan Lintas Muara Sabak, tepatnya di zona 3 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Almarhum Ibda Al-Mujamil yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan istri dan juga anaknya hendak pulang ke Kota Jambi, namun naas di zona 3 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang dikendarai oleh almarhum Ibda Al-Mujamil tertimpa pohon, tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Demikian, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari anak dan juga istri korban yang saat kejadian juga ikut dalam mobil tersebut? Ya benar, Siska. Jadi pada saat kejadian, selain dari almarhum Ibda Al-Mujamil, beliau juga dalam mobil bersama anak dan juga istrinya. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, almarhum dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu anak dan juga istrinya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Jambi. Baik, Tuti, lalu bagaimana dengan rencana pemakaman terhadap korban? Ya, baik Siska, saat ini saya sedang berada di rumah duka, di mana sejak pagi memang sudah ramai sekali pelayat, dan juga tadi pagi itu sudah dilaksanakan acara militer untuk penghormatan terakhir dari almarhum Ibda Al-Mujamil. Dan dapat saya informasikan bahwa nantinya dijadwalkan pemakaman dari jenazah almarhum Ibda Jamil akan dilakukan siang nanti sehabis zuhur di pemakaman Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan untuk tambahan dapat saya informasikan juga bahwa selama hidup almarhum Ibda Al-Mujamil ini dikenal sebagai sosok yang baik dan juga dermawan. Almarhum Ibda Al-Mujamil ini meninggal dunia pada usia 48 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani, terkait dengan informasinya. Selamat bertugas kembali. Dari 5 tahun yang lalu, sebelum saya jago di sini, saya sudah kenal sama almarhum. Tapi saya pas pindah ke sini, dia ada pula. Dia jadi komandan Jagur sini, komandan kami. Dia ketua komandan, Pak Hendro wakil, dan itu kami satpam nih. Saya satpam nih, berdua. Yang pertama Pak Ali, yang kedua saya, Raden Sepi. Kalau sehari-hari beliau seperti apa orangnya, Pak? Bergaul hebat dengan masyarakat. Orangnya dermawan. Baik berarti ya, Pak ya? Semuanya baik, istrinya baik, dia baik. Kita dapat kabar duka ini kapan, Pak? Saya tadi malam baru telepon Pak Ati, pas saya jaga siang kan, dia kemarin malam meninggalnya. Saya baru tadi pagi dia telepon Pak Ati dari malam. Terus Pak datang sini kan, nyuruh ngamalkan sini. Kabarnya nanti dimakamkan jam berapa, di mana, Pak? Habis zuhur ke sini, di pemakam sini. Oh, pemakaman dekat perumahan Iya. ini. Iqbal, sebelah sini. Silakan, paling kapan ya? Bawa dengan Iqbal. Silakan ke sana. Upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ibda Al-Mujamil. Siap! Lanjutkan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang anggota kepolisian tewas selesai tertimpa pohon besar di Jalan Lintas Jambi, Muara Sabak, Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pada Selasa 13 Mei. Korban yakni Ibda Al-Mujamil kala itu tengah mengemudikan mobil bersama anak dan juga istrinya. Adapun saat kejadian, tengah terjadi hujan deras disertai angin yang menyebabkan pohon tumbang. Selain menewaskan korban, pohon tersebut juga membuat badan kendaraan ringsek, utamanya di sisi pengemudi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani Putri. Selamat siang, Tuti. Baik, siang Siska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah duka atau di kediaman dari almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi, di mana sejak pagi para pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka, dan tidak hanya dari pihak keluarga, juga warga sekitar, beberapa pejabat kepolisian juga terlihat hadir untuk memberikan doa serta penghormatan terakhir kepada almarhum Ibda Al-Mujamil di Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan dapat saya informasikan bahwa almarhum Ibda Al-Mujamil dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 kemarin dalam kecelakaan di Jalan Lintas Muara Sabak, tepatnya di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Almarhum Ibda Al-Mujamil yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan istri dan juga anaknya hendak pulang ke Kota Jambi, namun naas di Zona 3, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang dikendarai oleh almarhum Ibda Al-Mujamil tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Demikian, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari anak dan juga istri korban yang saat kejadian juga ikut dalam mobil tersebut? Ya benar, Siska. Jadi pada saat kejadian, selain dari almarhum Ibda Al-Mujamil, beliau juga dalam mobil bersama anak dan juga istrinya. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, almarhum dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu anak dan juga istrinya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Jambi. Baik, Tuti, lalu bagaimana dengan rencana pemakaman terhadap korban? Ya, baik Siska, saat ini saya sedang berada di rumah duka, di mana sejak pagi memang sudah ramai sekali pelayat, dan juga tadi pagi itu sudah dilaksanakan acara militer untuk penghormatan terakhir dari almarhum Ibda Al-Mujamil. Dan dapat saya informasikan bahwa nantinya dijadwalkan pemakaman dari jenazah almarhum Ibda Jamil akan dilakukan siang nanti sehabis zuhur di pemakaman Komplek Perumahan Gria Asri Kenali di Kota Jambi. Dan untuk tambahan dapat saya informasikan juga bahwa selama hidup almarhum Ibda Al-Mujamil ini dikenal sebagai sosok yang baik dan juga dermawan. Almarhum Ibda Al-Mujamil ini meninggal dunia pada usia 48 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani, terkait dengan informasinya. Selamat bertugas kembali. Dari 5 tahun yang lalu, sebelum saya jago di sini, saya sudah kenal sama almarhum. Tapi saya pas pindah ke sini, dia ada pula. Dia jadi komandan jago di sini, komandan kami. Dia ketua komandan, Pak Hendro wakil, dan itu kami satpam nih. Saya satpam nih, berdua. Yang pertama Pak Ali, yang kedua saya, Raden Sepi. Kalau sehari-hari beliau seperti apa orangnya, Pak? Bergaul hebat dengan masyarakat. Orangnya dermawan. Baik berarti ya, Pak ya? Semuanya baik, istrinya baik, dia baik. Kita dapat kabar duka ini kapan, Pak? Saya tadi malam baru telepon Pak Ati, pas saya jaga siang kan, dia kemarin malam meninggal. Saya baru tadi pagi telepon Pak Ati dari malam. Terus Pak datang sini kan, nyuruh ngamalkan sini. Kabarnya nanti dimakamkan jam berapa, di mana, Pak? Habis zuhur ke sini, di pemakam sini. Oh, pemakaman dekat perumahan ini? Iya.
Apa mana? Ada kan Iqbal 11 ini. Silakan paling kapan ya? Kau dengan Iqbal. Silakan sana. Upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ibda Al Mujamil. Siap. Jalan. Lanjutkan.